Ada satu masker lagi yang namanya facelift. Facelift ini terdiri dari dua macam. Ada facelift bubuk dan ada facelift cairan. Ya, facelift bubuk powder cairan aktivator. Cara pakainya sudah pasti bubuk tambah cairan ya. Dengan takaran sedikit aja. Bubuknya 1 sendok taker, nanti cairannya juga sekitar 1 sendok atau menyesuaikan. Pada saat Anda pakai masker ini warnanya bening, jadi nggak kelihatan kayak pakai masker. Tapi begitu kering, muka kita ketarik kayak tembok, ya keras sekali. Jadi awal pakai itu rasanya nggak kelihatan, tapi begitu kering nggak bisa ngomong. Karena saking kencengnya ya. Nah upline saya Dr. Fusi happy sekali dengan masker ini karena kenapa? Masker-masker di tempat facial biasanya kan cuma ngasih nutrisi ya atau kadar saya nggak tahu ngasih kadar air apa enggak gitu. Tapi yang masker facelift ini selain mampu mengencangkan, dia juga mampu menutrisi ya. Sehingga pada saat dipakai ini seperti ini. Ini luar biasa. Ini Ibu Melba namanya. Ini foto di sini umur dia 85 tahun. Dia pakai masker facelift tuh separuh wajah sampai meninggal. Kebayang nggak? Tuh kalau orang mau sukses bersedia bayar harga. Anda bersedia nggak separuh dipakai facelift? Ya, tapi Ibu Melba ini nggak peduli ya. Yang penting saya mau buktiin sama semua orang. Karena dulu nggak ada galvanik, adanya facelift. Jadi kalau demo-demo sebelah wajah itu ya memang pakai masker facelift. Orang pakai masker sebelah aja rasanya mukanya ketarik sebelah. Nah, jadi Ibu Melba pakai separuh wajah sampai dia meninggal. Anda bisa lihat bandingkan kulitnya sebelah. Ya, kencang sekali. Belum galvanik, coba kalau Bu Melba sudah ada galvanik, pakai galvanik, mutiara, pakai facelift, wah mantep. Mukanya kayak tembok lagi ntar. Ya, kencang banget. Ya, luar biasa. Keren gak? Keren. Oke. Nah, perawatan yang 2 minggu sekali, galvanik spa juga untuk mendetoks. Seperti yang saya bilang tadi, sel kita tidak mampu membuang kotoran. Betul gak? Ya, bagaimana caranya mendetoks atau membersihkan kotoran di dalam sel kita, itu Anda cukup pakai galvanik spa. Anda gak perlu bayar-bayar ke klinik mahal-mahal sebulan sekali. Ya, kenapa? Karena udah mahal, bersihinnya cuma sebulan sekali. Orang disuruhnya seminggu 2 kali bersihinnya. Coba Anda bayangkan, gak buang air sebulan. Enakan mana kalau lebih sering? Enakan lebih sering ya. Dengan seperti itu kulit kita jadi lebih bersih. Sel kita lebih kosong dari kotoran. Pada saat sel kosong dari kotoran, dikasih nutrisi apapun bisa diserap gak? Bisa, karena tersedia ruang untuk menerima nutrisi ya. Itu kenapa Anda perlu pakai juga galvanik spa. Karena gel pertama akan mendetoks, gel kedua dia akan mampu memberikan nutrisi dan menghambat enzim penuaan. Keren gak? Udah dibersihin, didetoks, kasih nutrisi, penuaan dihambat lagi. Kalau Anda cuma datang ke klinik sebulan sekali, belum tentu loh dihambat penuaannya, cuma dibersihin sebulan sekali. Oke. Nah ini hasilnya, kalau pakai galvanik sudah pasti mukanya pasti lebih kenceng ya. Kenapa lebih kenceng? Karena pada saat dia kosong, dia mampu menerima nutrisi, langsung kerja karena kayak dikasih makan. Aduh udah setahun gue gak makan katanya. Jadi udah 30 tahun saya gak pernah didetoks, gak pernah makan. Jadi begitu dibersihkan dikasih makanan, dia langsung makan, punya tenaga, makanya hasilnya langsung cepat ya. Oke. Bagaimana urutan pemakaiannya? Nah, kalau tadi harian gak pusing. Kalau yang 2 minggu sekali rata-rata pusing. Kapan saya pakai scrubnya? Kapan saya pakai maskernya? Ya, Anda ikutin aja urutannya. Bersihkan dulu, sudah pasti. Lalu buang sel kulit matinya. Lalu galvanik, gel putih dan gel biru. Setelah itu masker. Ya, kan seminggu 2 kali. Habis masker Anda boleh lanjutkan dengan perawatan harian atau bedak Anda. Oke, jadi kalau pakai produk Nuskin mau pakai bedak boleh, nggak pakai ya juga boleh. Tapi jangan mengharapkan kulit jadi kinclong. Karena kita tidak membuat kulit Anda menjadi kinclong, tapi sehat ya. Oke, banyak masalah? Handling objection? Ya, banyak orang-orang yang sudah beralih kecenderungan menimbulkan reaksi. Gak perlu panik, gak perlu takut, karena kita di sini adalah konsultan. Ya, kalau kita penjual, kita jual, kita kabur, betul gak?
Kalau kita konsultan, kita sharing, ya, dia pakai dan kita harus bertanggung jawab atas setiap proses yang dia terima. Kita harus follow up, kita harus berikan yang terbaik buat dia. Apa yang bisa mengatasi setiap problem yang dia alami. Betul gak? Ya, pasti Anda banyak menemukan jerawat, betul? Beruntusan, kusam, flek, perih, merah, alergi. Betul gak? Ada yang di luar ini? Gak ada yang ngeluh karena mancung kan? Gak ada yang ngeluh karena tambah cantik kan? Masalahnya cuma ini doang. Benar gak? Nah, kalau Anda sudah dihadapkan dengan penolakan atau keberatan atau tanya jawab dari mereka yang membuat masalah buat mereka, jangan takut. Tidak perlu takut. Anda tingkatkan standar Anda. Anda harus menguasai skillnya supaya setiap masalah menjadi lebih mudah diatasi. Ya, kalau seandainya ini masalah segini, tapi skill kita juga segini, yang ada kita tidak mampu menghadapi masalah. Tapi kalau ada masalah segini, tapi kita punya kemampuan segini, masalah apapun menjadi kecil, ya, tidak lagi menjadi masalah. Kalau seandainya Anda berhadapan dengan klien, customer, prospek yang bercerita tentang masalah-masalahnya, nggak cuman pakai Nuskin, sebelum diperkenalkan Nuskin pun mereka akan keluar. Saya punya masalah dengan flek, saya punya masalah dengan jerawat, betul gak? Betul gak? Ya, tanya dulu sebelumnya pakai krim apa? Ya, ini sebelum Anda panik tanya dulu, sebelum kita disalahkan. Anda bertanya, Ibu sebelumnya pakai perawatan apa? Kalau orang-orang yang ketemu masalah seperti tadi itu sudah dijamin pasti pakai krim racikan. Ya, karena lagi ngetren kan, makanya tadi saya di awal bilang saintisnya Nuskin 5 orang bela-belain di garasi bikin krim yang bagus. Karena beredar dari dulu itu krim-krim racikan yang mengandung pemutih. Ya, trennya putih. Anda bayangkan nih, udah gitu disuntik-suntik. Ya, udah gitu kasih pemutih. Pemutihnya dulu pakai merkuri. Kalau orang pakai merkuri tuh sekali pakai ya 2 hari, 3 hari itu langsung putih kayak mayat. Kalau kata yang buat terkenal namanya muka mayat. Tapi begitu dia menimbulkan efek samping ya mukanya flek semua, mereka bilangnya monkey face. Sadis gak? Ya sadis. Tapi itu memang istilah yang mereka pakai. Pada saat dia putih, putihnya kayak mayat memang, putih sekali, kayak orang Jepang-Jepang seperti itu. Ya, itu karena pakai merkuri. Begitu tahu merkuri dilarang, menimbulkan kanker, langsung semua orang ganti, nggak pakai merkuri, dia berubah pakai hidroquinone. Sama aja, ujung-ujungnya buat memutihkan. Cuman ya baikkan dikit lah, ya baikkan dikit, nggak sampai kayak mayat. Cuman dia putih kemerah-merahan. Oke, putih kemerah-merahan. Begitu tahu hidroquinone dosis terlalu besar, berbahaya, gantilah mereka pakai arbutin. Tapi sebenarnya turunan juga dari hidroquinone. Nah, pada saat mereka pakai pemutih seperti ini, hidroquinone, arbutin ya, mereka pakai kulitnya putih. Siapa yang pernah pakai? Jujurlah pada diri sendiri. Oke. Nah, pakai putih. Tapi hidroquinone mempunyai efek pengelupasan setiap hari. Tadi ingat gak? Kelupasnya cuma 3 hari sekali aja. Kalau pengelupasan setiap hari, kulit gak sempet tebel, ya, dikelupas terus, sehingga pada saat kena ultraviolet, kulit tidak ada pertahanan, akibatnya sel pigmen memproduksi flek lebih banyak. Ya. Anda bayangkan ini kulit kita, ya. Di sini sel pigmen, tempat dia memproduksi flek, kulitnya jadi tipis. Benar nggak? Tadinya tebal, jadi cuma segini. Bayangkan itu terjadi setiap hari. Begitu kena ultraviolet, nih, dia tidak ada pertahanan sehingga dia akan memproduksi flek lebih banyak. Tuh, jadi berbahaya sekali kalau kita memakai yang sejenis itu dan akan mengalami pengelupasan setiap hari. Ditambah karena udah terlanjur ada flek, kepinginnya kelihatannya putih. Dikasih pemutih tadi kan? Nah, pemutih itu akan mengendap di sini.
Jadi ibaratnya dia nggak menghilangkan flek sama sekali. Dia cuma menutupi flek yang ada di dalam. Begitu dikelupas, yang tadinya ada di sini, nih dikelupas, hilang nggak? Ya udah pasti hilang. Betul nggak? Tadinya ada, dikelupas, hilang nggak? Hilang. Nah yang di dalam kelihatan nggak? Enggak, karena dia pakai pemutih. Yang namanya pemutih itu udah pasti tidak bisa menekan proses terjadinya flek. Dia hanya sebagai penutup, pelapis ya. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang pakai krim pemutih seperti itu kelihatannya mukanya putih kinclong. Tapi pada saat waktunya datang, kulit ini udah sebel ya, udah enek. Aduh, kotoran terus, zat kimia terus yang dimasukin. Maka lama-lama kulit tidak akan mampu menahan racunnya, nggak akan mampu menahan zat kimianya. Dia akan keluar flek dengan dosis besar dan dia akan keluar jerawat batu yang banyak. Ya, karena kulit harusnya membersihkan, tapi karena udah nggak mampu, dia akan mengeluarkan semuanya. Ya, selain itu, tadi saya bilang dikasih anti radang, anti alergi yang dari sejenis steroid. Steroid itu adalah sejenis obat yang menekan peradangan. Jadi kalau seandainya kita lagi radang tenggorokan, dokter suka kasih tuh steroid dan sejenisnya. Nah itu Anda bayangkan, digerus dimasukkan ke dalam krim. Jadi pada saat kita pakai, artinya kita pakai steroid setiap hari. Sedangkan kalau orang sakit pakainya pada saat sakit saja. Padahal efek dari steroid tersebut diserap setiap hari, membebani ginjal, ginjal bisa rusak, keserap ke tulang, terjadi pengeroposan tulang, keserap ke darah, terjadi diabetes. Tuh, udah gitu saya pernah lihat orang yang pakai krim yang dosis steroidnya tinggi, begitu dia stop tiba-tiba mukanya langsung gendut, namanya moon face. Pernah lihat orang kalau terapi steroid mukanya gendut-gendut? Ya, itu. Jadi Anda mau nggak pakai yang seperti itu? Ya, dan dia hanya mampu menekan radang pada saat dipakai. Jadi kalau lagi nggak dipakai, ada nggak yang menekan radang? Keluar lagi nggak jerawatnya? Nah, siapa yang sering melakukan perawatan seperti itu, krimnya habis keluar? Pasti semua. Krim habis keluar, pakai lagi. Krim habis keluar, pakai lagi. Nah, tapi begitu dia beralih ke Nu Skin, kan dia udah nggak pakai lagi pemutihnya, kan dia udah nggak pakai lagi steroidnya, betul nggak? Jadi udah nggak ada lagi yang menutupi fleknya, udah nggak ada lagi yang menekan radangnya. Jadi begitu dia stop, itu reaksi keluar semua. Jadi itu reaksi terjadi bukan karena dia pakai Nu Skin, tapi karena krim yang dia pakai sebelumnya. Jadi pada saat ada orang yang komplain, ada orang yang bermasalah, Anda tanya dulu, Bu sebelumnya pakai apa? Akan lebih baik lagi kalau seandainya Anda pada saat prospek sampaikan dulu di awal. Ya, sampaikan apa reaksi yang akan mereka terima nanti, karena mereka akan lebih siap menerima resikonya. Ya, nah kebanyakan orang kalau sudah dijelaskan seperti ini, mereka akan nggak sabar, ya banyak yang nggak sabar. Saya di bagian pelayanan, saya ketemu orang banyak. Gimana kalau muka saya begini? Saya model, gimana kalau muka saya begini? Betul nggak? Ya ujung-ujungnya nggak diperpanjang kontraknya. Biasanya kebanyakan balik lagi ke krim yang lama. Ya, kalau buat saya bilang ya nggak masalah Bu, Ibu mau balik atau enggak? Toh suatu saat reaksi itu akan keluar. Bedanya kalau ibu stop sekarang, racunnya stop sampai di sini Bu. Tapi kalau ibu terusin, racunnya akan terus diserap tubuh sepanjang ibu pakai. Ya, dan udah gitu bahayanya resiko kanker di tubuh kita. Ya, nah ada lagi yang pakai sejenis retinoic acid. Ini biasanya diracik di dalam krim untuk yang berjerawat. Udah bosen pakai ini, pakai itu, pindah sini, pindah situ, tetap aja keluar jerawat. Akhirnya ini senjata pamungkas yang dikeluarkan, retinoic acid. Dia bersifat mengeringkan, ya, bersifat mengeringkan. Banyak juga yang akhirnya bukan cuma di dalam krim, dia dimasukkan dalam kapsul dan diminum. Tapi sebelum minum dia harus tanda tangan kontrak dulu. Jadi nggak boleh menuntut kalau terjadi apa-apa. Kenapa? Karena dia punya reaksi mengeringkan seluruh organ di dalam juga. Ya, ini sadisnya seperti itu. Nah, belum lagi pewarna. Aduh, saya bingung nggak banget ya. Kok masih ada yang mau pakai warnanya kuning, pink, hijau gitu ya. Kan nggak lucu kalau kita jadi Swamp Thing, jadi Hulk gitu kan nggak lucu ya. Jadi mendingan cari yang aman-aman saja. Ya,
Nah, mineral oil yang tadi saya jelaskan dan alkohol. Alkohol sudah pasti menyebabkan kulit kita kering. Ya. Steroid pun mempunyai efek, cairan di dalam tubuh kita akan keluar. Cairan di kulit wajah kita akan dikeluarkan. Maka di dalam dia akan terjadi kekeringan. Pada saat dia terjadi kekeringan, begitu kita pakai Nuskin yang kadarnya air semua, itu langsung merah merekah. Karena bayangin kulit yang tadinya mengkerut, sel yang mengkerut karena kekeringan, menyerap air. Nah, gatal gak tuh? Kira-kira gatal gak kalau bergerak sel? Pasti gatal dan reaksinya pasti merah karena dia melebar. Melebar itu udah pasti terjadi vasodilatasi atau pelebaran yang memerah. Ya, jadi jangan takut kalau dia pakai kok saya perih, kok saya merah. Nggak apa-apa, itu karena dehidrasi. Jadi dehidrasi itu bukan jenis kulit, tapi kondisi. Orang kulit kering bisa dehidrasi, orang kulit berminyak bisa dehidrasi. Ya, kecuali kalau yang masalahnya tadi alergi. Kalau dia bilang saya alergi Mbak, pakai apa-apa? Tes alergi dulu. Kalau memang dia memang alergi, contohnya saya alergi sama kedelai, saya nggak bisa makan tempe, tahu misalnya. Berarti dia nggak bisa pakai nutrisensial, karena cleansingnya pakai susu kedelai, day cream, night creamnya pakai kedelai, ya. Jadi itu kalau alergi sudah mereka memang punya bakat dari lahir. Artinya kalau memang dia punya alergi, jangan pakai yang seperti itu. Oke, bisa dong? Bisa ya, jelas semua. Oke, sekarang bagaimana nih hasil analisa wajahnya? Ini salah satu dari grup saya yang dia pakai krim dari klinik kecantikan bertahun-tahun. Datang mukanya kinclong kayak model, kayak artis. Tapi begitu diperiksa, lihat ini. Ini yang UV spot, ini kan ada putih cepol-cepol. Anda lihat? Putih cepol-cepol itu adalah pemutih yang mengendap di bawah kulit dan berpendar di alat. Jadi pada saat dianalisa wajah si pemutih itu akan berpendar, nyala ya, akan nyala. Dari hasil analisa wajah ini pun Anda harus belajar membaca supaya tahu sebenarnya apa masalah dia ya. Anda bisa lihat di sini ada spot itu adalah flek yang ada di luar. Kalau UV spot, flek yang ada di dalam. Anda bisa lihat ini dia pakai krim pemutih. Pasti kalau Anda periksa orang yang pakai krim pemutih, flek di luar jumlahnya lebih sedikit daripada flek di dalam. Kan dikelupas tadi tuh yang saya bilang, ya kan? Dikelupas sehingga di luar kayak nggak banyak flek. Tapi di dalam karena ada pemutih mencetus terjadinya flek. Tipis, ultraviolet mencetus terjadinya flek. Sehingga dia menyebabkan flek di dalam sebenarnya nunggu tinggal keluarnya aja. Ya, padahal dengan jumlah 1 aja flek di dalam, kalau keluar pecah 3. Kebayang nggak? Kalau sini ada 126, di luar sini bisa jadi 300 pada saat dia stop krimnya. Anda bisa bayangkan mukanya kayak apa nanti? Ya. Dan Anda lihat pori-pori besar. Kenapa sih cenderung pori-porinya tuh banyak yang besar? Tadi saya cerita steroid di dalamnya, mampu membuang kadar air. Kalau kadar air kita turun, kadar minyak di kulit jadi naik, kan dia harus seimbang, ya. Begitu kadar minyak banyak naik, dia harus dikeluarkan melalui pori-pori yang besar. Nah, kalau pori-porinya besar, porfiring sih bakteri. Bakteri pun yang ada di dalam pori-pori jadi makin panen, karena dia punya tempat sembunyi baru, betul nggak? Ya. Selain itu, teksturnya yang kuning-kuning ini sel minyak. Itu kebaca, biasanya mereka kuning-kuningnya banyak, artinya minyaknya banyak ya. Nah, wrinkle, umurnya masih muda, belum 30 kalau nggak salah. Tapi kok di dalam banyak kerutan. Seperti yang saya bilang tadi, kadar air di dalam disedot, dibuang. Sehingga kulit di dalam mengkerut. Karena kulit mengkerut akhirnya membentuk jalur-jalur keriput. Ya, bisa baca? Ya, ini pakai yang dari klinik, cuman dari sejenis hidroquinon. Bagaimana kalau dia dari merkuri? Anda bisa lihat rata, tuh rata. Datangnya mah nggak kayak begini, pasti datangnya biasa putih kinclong. Tapi begitu diperiksa, ini kan biasanya pakai krim matanya nggak dipakein kan? Ya, kayak pakai topeng. Jadi Anda bayangkan pemutih setebal ini menumpuk di bawah kulit.